Bab 1281. Nama, penguasa alkimia bela diri penulis, Mian Fei De Wuken. Plus mematikan mengatur ulang, apa kualifikasimu untuk mengubah hidupmu? Suara itu begitu lembut hingga menembus susunan berlian 7 bintang yang menyelimuti paviliun Tianji dan sampai ke telinga Du Guyuyang. Du Guyuyang mengangkat kepalanya, sedikit mengernyit, dan menatap sosok itu dengan tenang. Sosok itu adalah orang suci dari klan darah. Tidak diragukan lagi, saat ini, orang suci dari klan darah yang cantik berdiri di udara, dan beberapa senyuman telah terhapus di wajah feminin dan cantik itu. Mata orang suci dari klan darah itu sangat menghina. Tatapan tajamnya jatuh pada Du Guyuyang dan melanjutkan, bunuh putra tetua klan darah, bagaimana mungkin kau tidak mati hari ini? Ubah hidupmu melawan langit. Kenapa? Kau ingin mengatakan bahwa kau dapat hidup dari tanganku dengan kemampuanmu. Ho ho. Pada saat ini, 5 tetua klan darah yang mengikuti dari dekat putra suci klan darah juga tiba satu demi satu. Selain itu, ada ratusan seniman bela diri klan darah dengan kekuatan yang kuat. Duan Wuchen, tentu saja, melihat klan darah gelap dan seni bela diri, mereka semua mengenakan jubah darah, dan wajah mereka ditutupi di bawah topi jubah merah. Hanya putra klan darah yang menunjukkan wajahnya yang cantik dan feminin, dan ada senyum jijik di wajahnya. Sialan, ini paviliun Tianji. Kamu tidak bisa melakukan kesalahan apapun. Pada saat ini, tetua paviliun Tianji berteriak dengan marah dan menatap putra klan darah dengan sedih. Hehe, tulang tua akan hancur. Mengapa kamu terus mengganggu di sini? Orang tua, jika aku jadi kamu, pergilah dari sini. Duan Wuchen mengikuti putra suci klan darah dan melihat tetua paviliun Tianji berdiri dengan bangga. Dia mencibir dengan jijik dan memarahi, cepat keluar dari sini, orang tua, jika tidak, ketika putra suci menaklukkan paviliun Tianji, kamu akan hancur berkeping-keping. Tiba-tiba, dia dimarahi oleh seorang pemuda yang tidak dikenal. Dapat dibayangkan bahwa tetua paviliun Tianji sedang dalam suasana hati yang baik. Dia mengerutkan kening dan menatap Duan Wuchen. Dia berteriak dengan dingin, apa yang kamu, dan kamu layak untuk berteriak di sini. Dia adalah murid Akademi Egret. Namanya Duan Wuchen. Duan Xuanyuan, yang sebelumnya dibunuh oleh Suling, adalah saudaranya. Namun, tanpa diduga, dia mengkhianati Akademi Egret dan bergabung dengan keluarga sedarah. Sekilas, lelaki tua Tianji melihat asal-usul Duan Wuchen yang sebenarnya. Bagaimanapun, dia memiliki perhitungan ilahi. Dia dapat dengan jelas melihat nasib kebanyakan orang. Rao adalah Zilaner dan orang-orang lain yang lahir dari klan Tianmo dapat dilihat olehnya sekilas. Oleh karena itu, tidak menjadi masalah untuk melihat asal-usul Duan Wuchen. Haha, kau benar-benar pantas menjadi pemimpin paviliun Tianji. Aku benar-benar memiliki beberapa keterampilan. Hari ini, aku datang dengan putra orang suci dari klan darah. Itu adalah tren umum. Aku adalah seorang guru terkenal dan membantu putra tetua klan darah untuk membalas kemalangannya. Jika kau tahu yang sebenarnya, kau harus segera menyerahkan Du Guyuyang agar tidak meminta kesulitan. Duan Wuchen segera tertawa dan berkata dengan nada sinis, bukankah menyerahkan Du Guyuyang untuk melindungi seluruh paviliun Tianji dari bencana adalah hal yang baik? Anak-anak burung hantu, lebih baik menahan diri. Jangan ikuti jejak saudaramu. Orang tua Tianji sangat tenang, menatap Duan Wuchen dengan sangat serius, tersenyum tipis dan berkata bahwa meskipun keluarga darah telah ditekan oleh tentara saat ini, orang tua Tianji masih menunjukkan ketenangan dan tidak takut. Jika kau memiliki wajah, kau akan disebut penguasa paviliun rahasia. Jika kau tidak memiliki wajah, kau akan setengah mati. Begitu mendengar bahwa lelaki tua Tianji benar-benar mengatakan sesuatu tentang Duan Xuanyuan, Duan Wuchen sangat marah, wajahnya pucat pasi, matanya menatap tajam ke arah lelaki tua Tianji, dan memarahi, apakah menurutmu kau benar-benar dapat melindungi putramu dengan tulang tuamu? Sepertinya kakakmu tidak mengajarimu untuk menghormati yang tua dan mencintai yang muda. Meskipun Duan Wuchen berbicara dengan liar dan mempermalukan lelaki tua Tianji, lelaki tua Tianji tetap sangat tenang dan hanya berkata sambil tersenyum. Jangan sebut-sebut kakakku lagi. Mengatakan kakakku dari mulutmu adalah penghinaan terhadap kakakku. Bajingan tua, jika kau benar-benar tahu kebenarannya, kau akan segera menyerahkan Du Guyuyang. Duan Wuchen mengepalkan tinjunya, menatap lelaki tua itu dan meraung liar. Baiklah,
Kalau begitu aku akan menggantikan kakakmu dan mengajarimu cara menghormati yang tua dan mencintai yang muda. Lelaki tua itu menggelengkan kepalanya tanpa daya. Saat berikutnya, mata lelaki tua Tianji tiba-tiba tenggelam, dan sebuah kemoceng muncul di tangannya dari udara tipis. Kemudian dia melihat tangan kanan Tianji tua itu tiba-tiba bergetar. Debu yang tampaknya lembut dan tak berdaya itu, seperti paku yang tak terhitung jumlahnya, langsung menembus susunan berlian bintang 7 yang menyelimuti paviliun Tianji dan menghantam Duan Wuchen dengan keras. Melihat cara ini, ekspresi Duan Wuchen berubah drastis dan pikirannya bergetar. Dia menatap debu, pupil matanya mengerut tajam, dan kakinya langsung gemetar. "Nak, tolong aku!" Hampir tanpa berpikir, Duan Wuchen berteriak. Putra suci klan darah itu selalu memiliki beberapa senyum menghina di wajahnya. Bagaimanapun, baginya, Tianji tua hanyalah seorang prajurit rangkap 3 di alam surga dan dewa, yang tidak cukup untuk ditakuti. Bagaimanapun, putra dari klan darah telah melangkah ke 4 tingkatan alam surga dan dewa. Perbedaan terbesar antara alam surga dan dewa dan tingkatan lainnya adalah bahwa alam surga dan dewa merupakan tingkatan yang sangat kecil, yaitu 1 tingkatan surga. Dengan kata lain, meskipun 3 surga dan dewa sangat dekat dengan 4 surga dan dewa, jarak antara keduanya sangat berbeda. Karena itu, melihat harta karun orang bijak yang kuat seperti sikat debu yang dilemparkan oleh lelaki tua Tianji, putra orang suci klan darah tampak tidak takut dan hanya tersenyum tipis. Kemudian, tangan kanan orang suci klan darah meraih kekosongan, dan debu tajam itu tertangkap di telapak tangannya dalam sekejap. "Duan Wuchen adalah tamu kehormatan dari klan darahku. Tolong beri aku wajah. Apa yang terjadi tadi seharusnya sudah berakhir, bagaimana?" Putra suci klan darah tersenyum beberapa kali dan memegang debu dengan erat di tangan kanannya. Energi yang terkandung dalam debu dengan mudah dihancurkan dan dikonsumsi oleh putra suci klan darah. Pada saat itu, putra suci klan darah hanya menyipitkan matanya, menatap lelaki tua Tianji, dan berkata, "Tentu saja, jika kamu tidak mau, kamu bisa menembakku terlebih dahulu. Selama kamu bisa mengalahkanku, kamu bisa membuang debu bersihnya." Lelaki tua Tianji sangat tenang, tetapi tangan kanannya tiba-tiba bergetar, langsung mengambil kembali debu, dan berkata sambil tersenyum, "Karena putra klan darah yang berbicara, bagaimana mungkin aku bersikap agresif? Bagaimanapun, dia hanya seekor anjing dari klan darah, dan aku tidak bisa memperhatikannya untuk saat ini." "Sialan, siapa yang kau sebut anjing?" Duan Wuchen tampak pucat. Meskipun dia mengkhianati Akademi Egret dan memilih untuk mengikuti keluarga darah, dia memiliki hubungan kerja sama dengan keluarga darah. Bagaimana dia bisa menjadi anjing dari keluarga darah? Ini adalah penghinaan bagi orang lain. "Baiklah, diam. Di sini, kamu belum berbicara. Karena kamu seekor anjing, kamu harus menjadi seekor anjing. Tidakkah kamu berhenti?" Putra suci klan darah mendengus dingin dan menatap Duan Wuchen dengan makna yang dalam. Hanya tatapan mata ini yang membuat Duan Wuchen merasa ngeri. Bahkan jika dia dipermalukan menjadi seekor anjing oleh putra suci klan darah saat ini, dia tidak berani membantah. Bagaimanapun, dia telah melihat kekuatan putra klan darah dengan matanya sendiri. Jika Anda benar-benar berani menyinggung putra klan darah, membunuhnya dengan kemampuan putra klan darah semudah membunuh semut. Duan Wuchen dengan patuh mundur di belakang putra suci klan darah dan tidak mengatakan apa-apa. Dia seperti anjing pesek, bahkan jika dia tidak mau dan marah, dia tidak berani melawan. "Hehe, ketika kamu menggunakanku tadi, kamu memanggilku saudara Duan. Sekarang ketika kamu tidak dapat menggunakanku, kamu langsung memperlakukanku sebagai anjing pesek." "Sialan." Mata Duan Wuchen tampak sedih dan galak. Dia menatap putra suci dari klan darah dengan dingin, tetapi dia tidak berani menunjukkan sedikit pun permusuhan. Ketika alam mencapai level putra suci dari klan darah, persepsinya sangat kuat. Selama Duan Wuchen berani menunjukkan setengah dari niat membunuhnya, itu sama saja dengan mencari kematian. "Yang mulia, saya telah memberi Anda pelajaran tentang anjing yang dibesarkan oleh keluarga darah saya. Apakah Anda puas?" Putra dari klan darah itu tidak dapat menahan tawa. Tentu saja, dia tahu bahwa Duan Wuchen marah dan bahkan memusuhi dia, tetapi apa yang dapat dia lakukan? Kemarahan yang lemah, seperti kentut, tidak memiliki nilai sama sekali. Hanya kemarahan yang kuat yang dapat mendominasi hidup dan mati orang lain. Putranya benar-benar hebat. Pak Tua Tianji menatap putra dari klan darah dan berkata dengan serius,
Tidak diragukan lagi bahwa memuji putra dari klan darah itu hebat dan hebat, itulah ide sebenarnya di hati Pak Tua Tianji. Sebenarnya, sudah setahun sejak dunia ini muncul, tetapi di antara bakat seni bela diri yang benar-benar sedang naik daun, sangat sedikit yang dapat dibandingkan dengan putra suci dari klan darah. Bahkan Suling, yang dikenal sebagai jenius seni bela diri pertama di tingkat bawah, mungkin akan kalah di hadapan putra dari klan darah. Justru karena inilah Pak Tua Tianji tidak mau dengan mudah memprovokasi putra dari keluarga darah dan keluarga darah. Bagaimanapun, sejak munculnya dunia yang makmur, akan ada perubahan besar dalam pola kekuatan seluruh alam bawah. Dalam arti tertentu, siapa yang dapat memiliki seniman bela diri terbaik dari generasi muda sama saja dengan merebut kesempatan dan memiliki hak untuk berdiri di dunia yang makmur. Ini juga alasan mengapa Pak Tua Tianji telah menaruh harapannya pada Du Guiyang. Setelah kedatangan dunia penggemar, sejumlah besar peluang dunia penggemar, bahkan kekayaan alam, telah datang di antara langit dan bumi. Bagi generasi muda seni bela diri, itu bisa disebut dunia seni bela diri yang makmur. Selama kita dapat memanfaatkan peluang, tidak sulit untuk bersaing memperebutkan supremasi kaum muda dan menyerang seni bela diri yang paling kuat. Sekarang, klan darah telah mencurahkan semua sumber daya kultivasi dan menjatuhkan harta yang tak terhitung jumlahnya. Hanya dengan begitu kita dapat mengolah putra suci dari klan berdarah, dan kekuatannya dapat dilihat. Tidak ada keraguan bahwa setelah perang ini, selama Du Guiyang meninggal dengan menyedihkan di tangan putra suci klan darah, itu berarti bahwa putra suci klan darah akan benar-benar mengguncang seluruh level bawah, melarang Suling dan menjadi jenius seni bela diri pertama yang baru. Pada saat itu, tidak ada yang bisa dibandingkan dengannya. Memikirkan hal ini dalam hati, senyum di wajah lelaki tua itu berangsur-angsur menghilang. Dan bertanya dengan suara yang dalam, "Anak suci, saya minta maaf karena anak itu membunuh putra tetua keluarga darah. Saya ingin membawa anak itu ke keluarga darah untuk meminta maaf. Sayangnya, keluarga darah akan datang. Hehe, bagaimana Anda bisa membiarkan pemimpin pavilion bepergian jauh? Kali ini, saya datang berkunjung secara langsung, bukan untuk apapun, tetapi untuk satu pernyataan. Membunuh membayar untuk hidup. Selama pemimpin pavilion bersedia menyerahkan Du Guiyang, saya harus langsung pergi." Orang suci klan darah itu melengkungkan tangannya, dengan lembut mengusap kepura-puraannya, setengah menyipitkan mata dan fengnya dan berkata kepada lelaki tua itu, "Bagaimana jika saya tidak ingin menyerahkannya?" Mata lelaki tua Tianji tiba-tiba tenggelam. Matanya tajam dan tak tertandingi. Dia bertanya dengan suara dingin. "Ini..." Orang suci dari klan darah berpura-pura terkejut. Dia menggelengkan kepalanya dan mendesah. Dia tampak sangat enggan dan berkata dengan enggan, "Hei, aku benar-benar tidak ingin membunuh. Lagi pula, begitu perang dimulai, otot dan tulang mudah terluka. Sayang sekali jika warisan Zhenjiao dari pavilion Tianji rusak." Rincian Zhenjiao. Haha, orang-orang yang dibawa oleh putra ini saja mungkin tidak sepadan dengan pavilion Tianji untuk menggunakan rincian Zhenjiao. Orang tua itu tersenyum dan berkata, "Benarkah? Ternyata pavilion Tianji sangat kuat. Itu mengejutkan generasi muda. Mengapa kamu tidak membiarkan generasi muda datang dan meminta kekuatan pemimpin pavilion terlebih dahulu?" Putra dari klan darah sedikit mengernyit dan berkata dengan suara yang dalam, "Tolong beri aku nasihatmu. Aku tidak bisa bicara tentang memberi nasihat. Putra adalah naga dan phoenix di antara orang-orang di dunia. Dia cukup untuk memenangkan yang paling kuat dari generasi muda seni bela diri. Siapa yang bisa dibandingkan dengan putra?" Orang tua Tianji menatap putra dari klan darah. Dia bisa melihat bahwa ada banyak energi yang melonjak dalam arus bawah pada putra klan darah saat ini, seolah-olah itu akan meledak kapan saja. "Hehe, tolong lepaskan susunan berlian 7 bintang terlebih dahulu. Lagi pula, dengan susunan ini, aku khawatir kamu tidak bisa mendapatkan kemampuan yang sebenarnya." Orang suci klan darah tersenyum beberapa kali dan berkata dengan lemah, "Bagus." Orang tua itu mengangguk dengan gembira. Kemudian, lelaki tua Tianji menatap ketujuh tetua dan berkata, "Tetua besar, 2 tetua, pergi dan singkirkan susunan berlian 7 bintang." Hah, mendengar apa yang dikatakan lelaki tua Tianji, ketujuh tetua itu langsung terkejut, menatap lelaki tua Tianji dengan sangat takut, dan dengan cepat menasihatinya, "Jangan. Jika kamu benar-benar membuka susunan berlian 7 bintang, tidak akan ada penghalang di pavilion Tianji hari itu."
Mereka dapat masuk dan meninggalkan paviliun Tianji sesuka hati. Tidak masalah. Aku tidak berpikir klan darah ini begitu jahat sehingga memanfaatkan kesempatan. Bagaimanapun, sudah disepakati bahwa bertarung sendirian tidak akan pernah menjadi perang kelompok. Orang tua itu melambaikan tangannya dan berkata dengan tenang. Hei, melihat tatapan mata orang tua Tianji yang begitu tegas, ketujuh tetua itu tahu bahwa mereka tidak dapat mengubah ide orang tua Tianji. Mereka hanya dapat bertindak bersama untuk membuka susunan berlian 7 bintang yang diselimuti paviliun Tianji sesuai dengan kata-kata orang tua Tianji. Dengungan, getaran ruang angkasa terdengar. Segera setelah itu, saya melihat bahwa bintang-bintang yang diselimuti di atas paviliun Tianji menghilang. Para prajurit klan darah yang mengikuti di belakang putra suci klan darah semuanya sangat bersemangat. Kalian harus tahu bahwa ini adalah paviliun Tianji. Ini adalah surga yang nyata. Di sana terdapat banyak harta karun, bahkan obat-obatan ajaib. Mungkin ada semua harta karun surga dan bumi. Jika kalian dapat merebut seluruh paviliun Tianji, bukankah itu seperti mendapatkan semua harta karun? Oleh karena itu, lebih dari 100 seniman bela diri dari keluarga darah yang sama semuanya mendidih dengan darah, dan mata mereka penuh dengan darah. Mereka ingin segera bergegas. Sebelumnya, susunan berlian bintang 7 diblokir. Sekarang susunan berlian bintang 7 dibuka. Sangat mudah untuk memasuki paviliun Tianji. Ini adalah kesempatan bagus yang langka. Nak, mari kita manfaatkan kelemahannya. Mengapa kita harus bersaing dengan benda tua ini? Sekarang hanya ada 9 dari mereka. Kita memiliki lebih dari 100 seniman bela diri. Sangat mudah untuk merebut paviliun Tianji. Selama kalian memberi perintah, paviliun Tianji akan menjadi milik kita. Pada saat ini, melihat bahwa lelaki tua Tianji benar-benar memerintahkan untuk membuka susunan berlian bintang 7, Duan Wuchen membenci lelaki tua Tianji di dalam hatinya. Dia benar-benar bodoh. Dia benar-benar mendengarkan putra klan darah dan membuka susunan berlian bintang 7. Bukankah dia mengambil inisiatif untuk mati? Orang tua ini benar-benar pintar dan bingung. Dia membuka susunan berlian bintang 7. Apalagi penghalang di paviliun Tianji. Mata Duan Wuchen penuh dengan kelicikan. Dia tahu betul, pada saat ini, tidak diragukan lagi merupakan pilihan yang paling tepat untuk memanfaatkan kelemahan dan langsung merebut paviliun Tianji. Namun, tidak menunggu Duan Wuchen untuk melakukan langkah selanjutnya, dengarkan saja suara, "Pak," dan tamparan yang jelas di wajah, yang tiba-tiba meledak di telinga Duan Wuchen. Gigi di mulut Duan Wuchen langsung patah oleh tamparan di wajah ini. Jika kau tidak ingin mati, lebih baik kau kembali padaku dan berhenti mempermainkan kepintaranmu di hadapanku. Jika aku ingin membunuhmu, itu jauh lebih mudah daripada menghancurkan seekor semut. Putra suci klan darah itu menarik kembali telapak tangannya dan menamparkan wajah Duan Wuchen. Dia hanya memperingatkan Duan Wuchen untuk tidak terus bermain dengan orang pintar yang membosankan, kalau tidak dia akan membunuh Duan Wuchen. Tanpa alasan, Duan Wuchen mendapat tamparan. Duan Wuchen menatap kosong dan tidak mengerti mengapa putra klan darah itu menamparkan wajahnya. Namun meskipun begitu, Duan Wuchen bergegas kembali dan tidak berani menyinggung putra klan darah itu. Bagaimanapun, seluruh hidupnya sekarang berada di tangan putra klan darah itu. Melihat kemunduran Duan Wuchen yang menyedihkan, putra suci klan darah itu mencibir dengan jijik. Kemudian dia melihat kelima tetua klan darah di belakangnya dan berkata, "Tetua, aku ingin bertarung sendirian dengan pemimpin paviliun Tianji. Ini adalah kontes. Tolong setujui." "Bagus. Dengan cara ini, setidaknya kamu bisa melihat dengan jelas kekuatanmu saat ini." Tetua klan darah itu langsung mengangguk dan langsung setuju. Sebenarnya, ide tetua klan darah itu hampir sama dengan Duan Wuchen. Omong kosong macam apa? Bertarung sendirian. Jelas ada peluang untuk bertarung berkelompok dan langsung membunuh semua lelaki tua Tianji dan yang lainnya, tetapi Anda harus bertarung sendirian. Bukankah itu membuang-buang waktu? Namun, karena kekuatan putra klan darah yang kuat dan posisinya yang sangat baik di klan darah, kelima tetua itu tidak berani memberi nasihat. Lagi pula, baru saja putra klan darah menamparkan wajah Duan Wuchen. Mengapa itu tidak mengenai wajah kelima tetua mereka? Terima kasih para tetua karena telah setuju. Orang suci klan darah itu tersenyum. Kemudian matanya tiba-tiba tenggelam dan berteriak, "Tidak seorang pun diizinkan bertindak gegabah tanpa perintahku, dan tidak seorang pun diizinkan untuk langsung memasuki paviliun Tianji. Jika tidak,
aku akan membunuh tanpa amnesti. Ya, semua ratusan seniman bela diri yang mengikuti putra orang suci klan darah itu menanggapi dengan cepat dan tidak berani menentang perintah putra orang suci klan darah itu. Setelah mendengar jawaban pasti, putra suci klan darah melangkah maju dan tiba di langit di atas paviliun Tianji. Dia menyipitkan matanya, menatap dingin ke arah lelaki tua Tianji dan berkata dengan serius, "Selanjutnya, tolong beri aku nasihatmu, hehe, suatu kehormatan bagiku untuk bertarung dengan jenius seni bela diri nomor 1 di dunia," kata lelaki tua Tianji sambil tersenyum. Kemudian dia berjalan perlahan ke udara. Ada riak ruang di bawah jejak kakinya. Di bawah tatapan banyak seniman bela diri, lelaki tua Tianji datang ke putra klan darah. Mereka saling memandang, hanya berjarak lebih dari 10 meter dari satu sama lain. Putra klan darah tersenyum dan berkata, "Pertempuran hidup dan mati. Pertempuran hidup dan mati." Orang tua itu tersenyum. Pada saat berikutnya, kekuatan arus bawah yang terkandung dalam putra Sein klan darah tiba-tiba meledak, dan gas darah yang mendominasi melilit tubuh putra Sein klan darah. Du Guiyang berdiri di tanah dan terkejut ketika dia melihat putra klan darah menggunakan kekuatan internalnya. Apakah ini kekuatan putra klan darah? Pada saat ini, Du Guiyang panik. Dia tidak percaya bahwa seorang seniman bela diri berusia 20-an dapat mencapai keadaan seperti itu dan memiliki kekuatan yang begitu mengerikan. Jika Anda tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, Anda tidak akan percaya sama sekali. Secara khusus, Du Guiyang bahkan lebih terkejut ketika dia melihat banyak darah di sekitar putra suci klan darah. Berapa banyak esensi darah master seni bela diri telah diserap untuk mengembunkan gas darah mereka sendiri yang begitu murni. Du Guiyang tidak berani berkedip. Dia menatap putra klan darah dan mengejutkannya. 7 tetua bergegas ke sisi Du Guiyang dan berkata dengan suara, "Yuyang, ayahmu berjuang untukmu. Sebaiknya kamu segera kembali ke daerah terlarang. Jangan khawatir, ayahmu tidak akan pernah menjadi apa-apa. Jika kamu benar-benar menghadapi bahaya, kamu harus menggunakan detail panggilan paviliun Tianji." "Ya, Yuyang, jangan keras kepala. Sekarang kamu telah menyaksikan betapa kuatnya putra suci klan darah. Kamu tidak bisa menjadi lawannya sendirian. Suling menghasutmu untuk meninggalkan daerah terlarang, yang setara dengan mendorongmu ke dalam lubang api. Ya, Suling memang jahat dan kejam. Kalau dia benar-benar ingin menolongmu, kenapa dia tidak keluar dari area terlarang? Dan dia bersembunyi di area terlarang dengan takut-takut dan bahkan tidak berani keluar. Hei, Yuyang, kamu harus mengerti bahwa satu-satunya yang bisa kamu percaya adalah ayahmu dan kami. Kamu dengan sepenuh hati memperlakukan Suling sebagai teman, tapi jangan lupa, apakah Suling memperlakukanmu sebagai teman?" Bagaimanapun, ketujuh tetua itu menggelengkan kepala dan mendesah. Jika Du Guiyang tidak keluar dari area terlarang, bahkan putra Sein klan darah dan yang lainnya akan dapat membujuk putra Sein klan darah dan yang lainnya untuk pergi dengan kebijaksanaan orang tua Tianji. Tapi sekarang, hanya karena Du Guiyang muncul, orang tua Tianji tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Tujuan klan darah datang ke sini sudah jelas, tetapi putra klan darah itu bersikap lebih sopan kepada lelaki tua Tianji tadi, yang dapat dianggap telah memberikan cukup muka kepada paviliun Tianji. Jika tidak, dengan kekuatan hegemonik orang suci klan darah, Anda dapat langsung menekan paviliun Tianji tanpa memberikan muka kepada paviliun Tianji. Putra klan darah itu bersedia memberikan muka kepada paviliun Tianji dan lelaki tua Tianji. Yang berarti bahwa mereka benar-benar datang untuk membalas dendam kepada Du Guiyang, bukan untuk menghancurkan paviliun Tianji. Dengan cara ini, membunuh orang membayar nyawa mereka, tetapi paviliun Tianji tidak mau menyerahkan Du Guiyang. Bukankah itu sama saja dengan memaksa paviliun Tianji ke tempat yang tidak adil? Langkah yang salah, langkah yang salah. Sejak Du Guiyang dihasut oleh Suling untuk meninggalkan area terlarang, sudah pasti Du Guiyang dipermainkan oleh tipu daya Suling. Saudara Su, bukan orang seperti itu. Mata Du Guiyang membara dan dia membalas dengan serius. Pada saat ini, ketujuh tetua itu semuanya mengincar Suling dan memutuskan bahwa Suling adalah orang yang jahat dan licik, tetapi Du Guiyang masih yakin bahwa Suling tidak akan menggunakan konspirasi untuk menyakitinya. Ya, Du Guiyang menganggap Suling sebagai teman. Yuyang, apakah kamu masih keras kepala? Jangan lupa bahwa orang yang berjuang untukmu sekarang adalah ayahmu dan penguasa paviliun rahasia. Di mana dia sekarang? Kamu terus mengatakan bahwa kamu mempercayainya,
tetapi apa yang telah dia lakukan untukmu. Dia bersembunyi dengan aman di daerah terlarang dan bahkan tidak memiliki keberanian untuk muncul. Siapa yang tidak pengecut, melihat bahwa Du Guiyang masih membantah, tetua itu marah dan menatap Du Guiyang dengan dingin. Du Guiyang terdiam, dia hanya diam di tempatnya. Dia masih tidak percaya bahwa Su Ling benar-benar akan menipunya. Dia tidak percaya. Boom! Tepat ketika Du Guiyang ragu-ragu, suara mengerikan terdengar dari langit. Segera setelah itu, ada sosok lemah, Bang, yang langsung jatuh dari langit. Du Guiyang tampak ketakutan dan menatap sosok yang jatuh itu. Tidak diragukan lagi bahwa itu adalah rahasia surga. Ayah! Du Guiyang berteriak keras. Dia dengan cepat melompat dan menangkap tubuh lelaki tua itu. Tetapi pada saat ini, putra klan darah, yang terbungkus kabut darah yang tak berujung, tiba-tiba menyerang Du Guiyang dengan ledakan. Sepertinya Tuan Paviliun Tianji seperti ini. Jika aku tidak takut dengan warisan Zhenjiao dari Paviliun Tianji, aku benar-benar ingin langsung menghancurkan seluruh Paviliun Tianji dan mengambil semua sumber daya kultivasi. Putra klan darah itu mencibir dan berkata dengan acuh tak acuh di dalam hatinya. Saat ini, dia menunjukkan metode non-sangbao, kabut darah memenuhi tubuhnya, dan kekuatan seluruh orang dilepaskan secara ekstrim. Meskipun lelaki tua Tianji itu kuat, dia dikalahkan di tangannya dalam waktu kurang dari 10 ronde, yang merupakan kesenjangan kekuatan. Du Guiyang berani menangkap tubuh lelaki tua Tianji yang terluka, yang tidak diragukan lagi membuat putra klan darah itu marah. Mata orang suci klan darah itu tajam dan berkata dengan suara dingin, maka satu pukulan akan membunuhmu, mengusirmu, dan langsung mengirim ayah dan anakmu ke neraka. Saat berikutnya, putra klan darah itu datang ke Du Guiyang. Sekarang, dalam pelukan Du Guiyang, dia memeluk erat lelaki tua yang berdarah karena luka beratnya. Yuyang, kamu bodoh. Berjuang untukmu sebagai ayahmu adalah untuk membantumu membeli waktu untuk kembali ke daerah terlarang, tetapi kamu harus melakukannya. Masa depan Paviliun Tianji telah sepenuhnya hancur olehmu. Orang tua Tianji dikalahkan oleh putra dari klan darah. Sekarang dia terluka parah dan berdarah. Dia dipeluk oleh Du Guiyang, tetapi dia tidak senang karena Du Guiyang menyerahkan masa depan Paviliun Tianji. Dengan kekuatan putra klan darah, itu sudah cukup untuk membunuh mereka berdua. Jika ayahmu mati demi anak itu, lebih baik anak itu mati daripada hidup di dunia. Du Guiyang berkata dengan tegas. Pada saat ini, putra suci dari klan darah berdiri di samping Du Guiyang. Melihat bahwa orang tua Tianji dan Du Guiyang saling mencintai dengan dalam, dia tidak bisa menahan tawa keras. Kalian berdua memiliki cinta yang dalam antara ayah dan anak. Kalau begitu, aku akan membunuh kalian berdua dan membiarkan kalian pergi ke neraka. Mata orang suci klan darah itu tiba-tiba tenggelam, dan kabut darah melilitnya. Ketika dia melakukan metode non-sangbao, sejumlah besar gas darah langsung mengalir ke arah Du Guiyang dan orang tua Tianji. Tapi, tepat pada saat kritis ini, seekor binatang buas unicorn dengan api hitam tiba-tiba menyerang orang suci klan darah itu. Putra suci klan darah mengubah wajahnya dan dengan cepat melangkah ke samping, mundur ratusan meter, sementara binatang buas unicorn meraung keras dan menghantam kabut darah yang akan mengikis Du Guiyang dan lelaki tua Tianji. Ledakan. Dengan suara keras, binatang buas unicorn yang melilit api hitam langsung menelan kabut darah. Aku sudah lama mendengar tentang klan darah. Aku menghabiskan banyak sumber daya kultivasi untuk membudidayakan orang suci klan darah. Dia bisa disebut yang terkuat dari generasi muda seni bela diri di dunia. Su ingin mengalaminya. Aku tidak tahu apakah dia bisa. Pada saat berikutnya, sebuah sosok tiba-tiba muncul dari udara tipis, berhenti di antara orang suci klan darah dan Du Guiyang, dan berkata dengan senyum tenang. Putra klan darah itu sedikit mengernyit. Dia belum pernah melihat Su Ling, tetapi Su Ling selalu terkenal, jadi dia pernah mendengar tentang Su Ling. Namun, dia adalah putra suci klan darah. Dia mengolah metode harta karun tertinggi dan berhasil mengolah banyak metode rahasia klan darah. Dia dapat dianggap sebagai penguasa klan darah. Oleh karena itu, meskipun saya telah mendengar ketenaran Su Ling masih bukan lawannya dalam pandangan putra suci klan darah. Su Ling dapat disebut jenius seni bela diri pertama di level berikutnya, hanya karena dia belum pernah bertemu dengannya. Jika Su Ling bertemu dengannya, dia pasti akan kalah. Kapan saya bisa mendapatkan posisi Su Ling sebagai jenius seni bela diri pertama? Memikirkan semua ini di dalam hatinya,
orang suci dari klan darah itu menyipitkan matanya, tidak dapat menahan tawa beberapa kali, melihat sosok yang tiba-tiba itu dan berkata sambil tersenyum, aku tidak menyangka bahwa aku akan tiba di sini dalam waktu singkat. Saudara Su, kau tahu, aku telah mencarimu. Aku akan pergi ke kuil dan untuk mencarimu setelah membunuh Dugu Yuyang, tetapi kau berinisiatif untuk datang ke pintu. Hei, Saudara Su, mengapa kau begitu ingin mati? Apakah kau lelah hidup terlalu lama? Mendengarkan sarkasme menghina dari putra klan darah itu, Su Ling sangat tenang. Sejak dia datang ke sini, dia tidak akan melarikan diri. Ternyata orang suci dari klan darah itu juga suka memamerkan lidahnya. Kupikir orang suci dari klan darah bangsawan itu adalah jenius seni bela diri nomor 1 di dunia dan harus tegas dan lugas, tetapi sekarang tampaknya memang begitu. Su Ling tersenyum beberapa kali, sama sekali mengabaikan sarkasme dari putra klan darah itu, dan menjawab dengan samar. Menarik, orang suci klan darah itu menyipitkan matanya, tatapannya tajam, menatap dingin ke arah Su Ling dan berkata sambil tersenyum. Ya, ini benar-benar menarik. Su Ling mengangguk dan mengikutinya dari dekat, lalu mengalihkan pandangannya dari orang suci klan darah itu dan menatap Dugu Yuyang. Yuyang, bawa ayahmu turun dulu. Aku akan mengambil yang berikutnya. Kakak Su, Dugu Yuyang tertegun dan berhenti berbicara, khawatir akan keselamatan Su Ling. Namun saat ini, Su Ling tersenyum senang, melambaikan tangannya dan berkata dengan tenang, tidak apa-apa. Kau bawa ayahmu pergi dulu. Bahkan jika kau terus tinggal di sini, kau tidak dapat membantuku. Ya, Dugu Yuyang berpikir begitu dan mengangguk dengan berat. Sebenarnya, Dugu Yuyang tahu bahwa hanya dengan kekuatannya di hari-hari awal Tianxinjing, ia bertemu dengan putra klan darah, yang seperti memukul batu dengan telur. Orang tua Tianji adalah surga 3 alam dan alam dewa, dan semuanya dikalahkan oleh putra suci klan darah, yang cukup untuk membuktikan betapa kuatnya putra suci klan darah. Yuyang, ayo kita pergi dulu. Tinggal di sini hanya akan menyeret Su Ling ke bawah dan membuatnya tidak bisa melepaskannya. Orang tua Tianji terluka parah. Wajahnya pucat dan jelek. Dia berkata dengan suara yang dalam. Begitu, ayah. Dugu Yuyang mengangguk dan kemudian menyerang tanah. Namun, tanpa menunggu Dugu Yuyang terbang keluar sejauh puluhan meter, teriakan dingin penghinaan tiba-tiba terdengar, sebenarnya. Beraninya kau pergi sebelum aku berbicara. Orang yang berbicara adalah putra dari klan darah. Tidak diragukan lagi, suaranya lembut dan lembut, seperti wanita, dan wajahnya tidak berbeda dengan wanita. Oleh karena itu, ketika mendengar ini, Dugu Yuyang gemetar dan berhenti dengan cepat. Dia takut dengan gerakan tiba-tiba putra klan darah itu. Bagaimanapun, tidak sulit untuk membunuh Dugu Yuyang dan orang tua Tianji dengan kekuatan orang suci klan darah. Tidak apa-apa, kau pergi dengan berani. Su Ling tersenyum dan berkata dengan samar, menatap orang suci klan darah dengan sangat serius. Pada saat ini, beberapa senyum dingin muncul di wajah orang suci klan darah, dan mata itu sangat dingin, seperti embun beku. Tidak diragukan lagi, putra klan darah itu membunuh Su Ling. Kamu bisa mencoba. Putra klan darah itu berkata kepada Dugu Yuyang dengan suara dingin seperti pisau. Dugu Yuyang tertegun, dan keringat dingin yang pekat jatuh dari dahinya. Sulit baginya untuk memutuskan siapa yang harus didengarkan. Namun sesaat kemudian, Dugu Yuyang masih menggigit ujung lidahnya dan memaksanya untuk bangun. Karena saudara Su telah muncul, aku harus mempercayainya. Kemudian mata Dugu Yuyang sangat tegas, dan dia mengambil lelaki tua Tianji dan terus menyerang tanah di bawah. Oh, menarik, sangat menarik. Melihat Dugu Yuyang terus menyerang ke bawah, putra klan darah itu tidak bisa menahan diri untuk tidak mencibir. Pada saat ini, Dugu Yuyang mengabaikan perintahnya, yang tidak diragukan lagi menghina martabatnya. Sialan, kamu pantas mati. Pada saat berikutnya, mata orang suci klan darah itu tiba-tiba tenggelam. Kabut darah yang telah melilit tubuhnya mengembun menjadi tombak berdarah dengan pergelangan tangan tebal dan tipis. Jika kau berani tidak mematuhiku, mati saja. Putra klan darah itu mendengus dingin, dan tombak berdarah dengan pergelangan tangan tebal dan tipis itu melesat keluar seperti anak panah yang terlepas dari talinya. Tombak berdarah ini sangat cepat, yang membuat orang pusing. 7 tetua yang tinggal di bawah tercengang ketika mereka melihat tangan putra orang suci klan darah itu. Mereka segera menghirup udara dingin. Ekspresi di wajah mereka membeku dan terkejut. Sudah berakhir. Tiba-tiba,
Master Pavilion dan Master Pavilion kecil sudah berakhir. Masa depan Pavilion Tianji sudah sepenuhnya hilang. Kalau tidak, mari kita gunakan rincian pendidikan kota. Ini mungkin satu-satunya cara untuk melestarikan Pavilion Tianji. Ya, kamu tidak bisa ragu lagi. Kalau tidak, seluruh Pavilion Tianji mungkin dalam bahaya. Su Ling benar-benar bajingan. Jika bukan karena dia, bagaimana masalah ini bisa berkembang ke tahap ini? Dia memiliki sedikit hati nurani dan bersedia meninggalkan daerah terlarang. Dalam hal ini, dia akan membayar nyawa Tuan Pavilion dan Tuan Pavilion muda. Haha, pada saat ini, ketujuh tetua tahu bahwa tombak berdarah itu mengandung kekuatan tak terbatas. Begitu menembus Dugu Yuyang dan lelaki tua Tianji, itu pasti akan membunuh mereka secara langsung. Yang terpenting adalah Dugu Yuyang percaya pada Su Ling, dan sekarang tidak ada yang bisa menahan tombak berdarah itu. Dengan kata lain, Dugu Yuyang dan lelaki tua Tianji semuanya akan mati. Saudara Su, aku ingin melihat apa yang dapat kamu lakukan untuk menghentikanku membunuh mereka. Bisakah kamu benar-benar melihat di mana tombak berdarah itu? Putra suci klan darah mencibir dengan jijik. Ketika dia melambaikan tangannya, tombak klan darah itu meledak, tetapi Su Ling sama sekali tidak menyadarinya, dan bahkan tidak melakukan tindakan apapun. Bukankah dia hanya menonton Dugu Yuyang dan lelaki tua Tianji ditembak? Sangat jarang menyerang dengan sangat lambat setelah mencapai alam dewa. Su Ling tersenyum tenang dan berkata dengan serius. Saat berikutnya, hanya mendengarkan dengungan, sosoknya menghilang di hadapan semua orang. Melihat sosok Su Ling menghilang begitu saja, orang suci klan darah itu langsung mengerutkan kening. Dia harus mengakui bahwa kecepatan gerak Su Ling sangat cepat, dan bahkan mencapai batas kecepatan yang seharusnya dimiliki oleh seorang seniman bela diri, yaitu secepat kilat dan dapat menghilang dalam sekejap. Orang ini, jurus tubuh apa yang telah dia latih? Bagaimana dia bisa begitu cepat? Mata orang suci klan darah itu sangat sedih dan galak, dan dia berkata dengan acuh tak acuh dalam hatinya, tetapi apa yang bisa dia lakukan bahkan jika dia cepat? Dalam menghadapi kekuatan absolut, yang disebut kecepatan hanyalah seekor tikus yang melarikan diri. Aku masih bisa menghancurkannya. Saat memikirkan hal ini, putra klan darah itu tidak dapat menahan diri untuk mencibir dan menatap Dugu Yuyang dan lelaki tua Tianji. Tombak berdarah yang dia tembakkan tidak dapat menahannya, karena seniman bela diri biasa bahkan tidak dapat melihat jejak pergerakannya di angkasa. Mati, tidak seorang pun di sini yang dapat melihat di mana tombak berdarah itu berada kecuali aku. Putra klan darah itu tiba-tiba menatap Dugu Yuyang dengan dingin dan berteriak dengan marah. Pada saat ini, tombak berdarah itu berputar di sekitar Dugu Yuyang selama 3 kali, datang ke punggung Dugu Yuyang, dan menusuk bagian belakang kepala Dugu Yuyang. Begitu tombak berdarah itu ditusukkan, Dugu Yuyang pasti akan mati. Pada saat ini, putra suci dari klan darah mengerutkan kening dan menatap tombak berdarah itu. Kecuali dia, tidak ada yang bisa melihat posisi tombak berdarah itu, dan dia hanya bisa menangkap gas darah yang kaya pada tombak berdarah itu. Ledakan, di bawah tatapan putra suci dari klan darah, tombak berdarah itu menusuk Dugu Yuyang di belakang kepalanya. Pada saat itu, Dugu Yuyang tidak menyadari bahwa ada tombak berdarah yang tak terkalahkan di belakang kepalanya, yang dapat membunuhnya seketika. Ketika tombak berdarah itu muncul di belakang kepala Dugu Yuyang, 7 tetua yang berdiri di tanah tiba-tiba mengubah wajah mereka. Mereka dapat melihat jejak tombak berdarah itu dengan jelas, dan tombak berdarah itu tepat di belakang kepala Dugu Yuyang begitu muncul, yang membuat Dugu Yuyang bagaimana menghindarinya. Sudah berakhir, Pavilion Tianji. Sudah sepenuhnya berakhir. 7 tetua itu menggelengkan kepala tanpa daya dan mendesah. Adegan berikutnya pasti tombak berdarah menusuk kepala Dugu Yuyang, dan mereka tidak berani melihatnya sama sekali. Sudah berakhir, putra klan darah itu mencibir. Tiba-tiba tombak berdarah muncul di belakang kepalanya. Dugu Yuyang merasakan jantungnya bergetar, dan niat membunuh yang kuat dan mendominasi datang dari belakang. Tapi dia tidak bisa menghindarinya, karena dia tidak bisa menghindarinya sama sekali. Dia hanya bisa membiarkan tombak berdarah itu menembus kepalanya. Paku tajam, tombak berdarah itu menyentuh rambut di bagian belakang kepala Dugu Yuyang, dan rambut di bagian belakang kepala Dugu Yuyang terpotong oleh paku tombak berdarah itu, dan kemudian paku tajam itu menyentuh kulit di bagian belakang kepala Dugu Yuyang, yang sedingin es. Tubuh Dugu Yuyang bergetar tanpa sadar, dan dia menutup matanya secara tidak sadar.
Dia tahu bahwa hidupnya akan segera berakhir, dan tidak ada keraguan bahwa dia akan mati. Namun, saat itu, suara yang jelas dan percaya diri terdengar di telinga Dugu Yuyang dan di telinga semua seniman bela diri yang hadir. Kau tidak bisa mati bersamaku di sini. Pada saat ini, sosok Su Linggang menghilang dan muncul di belakang tubuh Dugu Yuyang dari udara tipis. Tangan kanannya meraih tombak berdarah itu. Hanya dengan cara ini, aku ingin membunuh temanku, putra klan darah, di depanku. Haruskah aku mengatakan kau bodoh, atau haruskah aku mengatakan kau bodoh? Su Ling tersenyum beberapa kali, dan tangan kanannya bergetar hebat. Tombak berdarah yang dipegangnya erat-erat di tangannya hancur berkeping-keping dalam sekejap. Yuyang, bawa ayahmu kembali ke daerah terlarang. Selama ada aku di sini. Setelah menghancurkan tombak berdarah itu, Su Ling tiba-tiba menatap Dugu Yuyang dengan serius. Baiklah, begitu. Kakak Su, kau harus berhati-hati. Dugu Yuyang begitu bersemangat sehingga dia hampir dibunuh oleh putra klan darah tadi. Untungnya, Su Ling ada di sini. Dia bisa dianggap sebagai sisa hidupnya. Dugu Yuyang buru-buru membawa lelaki tua Tianji itu ke tanah dan bergabung dengan 7 tetua. 7 tetua, mari kita kembali ke daerah terlarang dulu. 7 tetua terkejut dan menjadi pucat. Mereka buru-buru berkata, Yuyang, jika kita semua kembali ke daerah terlarang, apa yang harus kita lakukan di sini? Saudara Su ada di sini. Dia sudah cukup sendirian. Dugu Yuyang penuh percaya diri pada Su Ling, menatap 7 tetua dengan serius dan berkata dengan tegas. Itu lebih dari 100 seniman bela diri dari keluarga darah yang sama, dan seorang ahli pola susunan teratas. Bisakah dia benar-benar melakukannya sendiri? Tetua Paviliun Tianji tercengang dan menatap Dugu Yuyang dengan kaget. Dia masih tidak berani menaruh semua harapannya pada Su Ling. Secara khusus, invasi klan darah ke Paviliun Tianji mungkin mengancam hidup dan mati Paviliun Tianji. Percayalah padanya. Tiba-tiba, lelaki tua Tianji berkata. Suaranya sangat rendah dan dia terluka parah. Yang mulia, 7 tetua tercengang. Mereka tidak bisa mempercayainya. Sekarang bahkan lelaki tua Tianji bersedia mempercayai Su Ling. Jika Su Ling tidak dapat mengalahkan putra suci klan darah dan menghentikan invasi klan darah, bukankah itu berarti Paviliun Tianji akan menanggung semua konsekuensinya? Pada saat itu, klan darah akan memasuki Paviliun Tianji seperti air pasang, yang pasti akan merampok harta yang tak terhitung jumlahnya, yang akan mengguncang fondasi Paviliun Tianji. Yuyang sangat mempercayainya. Saya pikir kita harus mempercayai Yuyang lagi. Lelaki tua Tianji tersenyum pahit dan menatap Dugu Yuyang dengan serius. Selama bertahun-tahun, sejak Dugu Yuyang mulai mengolah seni bela diri, dia telah mengganggu kultivasi Dugu Yuyang, karena dia adalah pemimpin Paviliun Tianji dan mengaku mampu melihat nasib kebanyakan orang. Oleh karena itu, lelaki tua Tianji membantu Dugu Yuyang menghindari potensi bahaya dengan melihat melalui takdir Dugu Yuyang. Dia membantu Dugu Yuyang mengubah yang buruk menjadi baik beberapa kali dan membantu Dugu Yuyang menghindari bahaya secara wajar. Namun setelah waktu ini, terutama ketika Dugu Yuyang dengan tegas mengatakan bahwa dia ingin mengendalikan takdirnya daripada terus membiarkan takdir mengendalikannya, lelaki tua Tianji tahu bahwa Dugu Yuyang seharusnya memiliki pendapatnya sendiri ketika dia dewasa. Lelaki tua Tianji secara membabi buta membantu Dugu Yuyang menghindari potensi bahaya dengan melihat melalui takdir Dugu Yuyang, yang hanya akan membatasi perkembangan Dugu Yuyang. Ini seperti memegang rantai takdir dan belenggu takdir dengan erat di tangan lelaki tua Tianji, dan kemudian menguncinya pada Dugu Yuyang. Selama Dugu Yuyang berani melawan, dia akan mengencangkan rantai dan belenggu dan membuat Dugu Yuyang tidak bisa bergerak. Sekarang, lelaki tua Tianji akhirnya menyadari betapa salahnya menggunakan rantai takdir untuk mengunci Dugu Yuyang seperti kuk. Melakukan hal itu akan membuat Dugu Yuyang hanya akan melangkah maju sesuai dengan jalur takdir. Begitu takdir membuat Dugu Yuyang mati, Dugu Yuyang hanya bisa menunggu kematian. Sama seperti takdir yang pernah dilihat oleh lelaki tua Tianji sebelumnya, Dugu Yuyang akan mati mengenaskan di tangan orang suci klan darah. Hal ini pada dasarnya membuat Dugu Yuyang menerima takdir ini dan bertekad bahwa ia akan mati di tangan orang suci klan darah. Namun sekarang, karena kemunculan Su Ling, ia tidak mau menerima takdir ini. Ya, kemunculan Su Ling membuatnya berani melawan takdir dan berjuang dengan gigih. Mengapa ia harus mati di tangan putra klan darah sesuai dengan jalur takdir? Kali ini, Dugu Yuyang menaruh semua kesempatan dan harapannya pada Su Ling.
Selama Suling dapat mengalahkan putra suci klan darah, itu berarti takdir yang dikatakan lelaki tua Tianji bahwa Du Guiyang akan mati mengenaskan di tangan putra suci klan darah itu salah. Pada saat yang sama, itu berarti takdir Du Guiyang telah sepenuhnya dipatahkan oleh Suling. Orang tua Tianji percaya pada takdir sepanjang hidupnya, tetapi setelah itu, ia lebih suka percaya bahwa manusia akan menaklukkan surga seperti Du Guiyang. Karena Suling berdiri, benar-benar berdiri, dan berdiri tanpa peduli apapun, hidup dan mati. Satu-satunya tujuan Suling adalah mengalahkan orang suci klan darah dan mengubah nasib Du Guiyang. Siapa yang mengatakan bahwa Du Guiyang akan mati di tangan orang suci klan darah? Selama orang suci klan darah dibunuh oleh Suling, Du Guiyang tidak akan mati di tangan orang suci klan darah. Pada saat itu, apa yang disebut takdir akan benar-benar hancur. 7 tetua pavilion Tianji tercengang. Mereka benar-benar tidak mengerti mengapa Tianji tua, pendukung setia takdir, memilih untuk percaya pada Suling pada akhirnya. Terlebih lagi, saya tidak dapat memahami bahwa lelaki tua Tianji, yang selalu menganggap masa depan pavilion Tianji sebagai hal yang paling penting, akan meletakkan masa depan pavilion Tianji pada Suling. Bukankah ini pertaruhan yang putus asa? Praktik menaruh semua telur dalam satu keranjang lebih sering seperti berjudi, dan kebanyakan orang yang bersedia percaya pada perjudian tidak akan berakhir baik. Lelaki tua Tianji mengetahui hal ini lebih dari siapapun, tetapi dia memilih untuk menaruh semua telurnya dalam satu keranjang dan mempercayai Suling. Ini adalah pertanyaan yang paling membingungkan dari 7 tetua. Namun, selama lelaki tua Tianji membuat keputusan, 7 tetua hanya dapat memilih untuk percaya pada lelaki tua Tianji dan memasuki area terlarang bersama-sama. Suling berdiri di udara. Dia melihat Tianji tua, Du Guiyang dan 7 tetua memasuki area terlarang. Setelah Du Guiyang dan yang lainnya memasuki area terlarang, Suling tiba-tiba tersenyum gembira, pilihan orang terkadang aneh. Mereka dapat menghindari bahaya, tetapi mereka harus menghadapi kesulitan dan membuktikan diri. Orang-orang seperti itu sangat percaya diri, tetapi mereka juga mudah mati. Sepertinya kamu masih mengenal dirimu sendiri. Suara orang suci klan darah itu dingin, matanya menatap Suling dengan sedih, dan berteriak. Dingin, hehe, sebenarnya, aku baru saja memberimu kalimat itu. Suling tersenyum beberapa kali, menatap orang suci klan darah dengan tenang, tersenyum dan berkata, tentu saja, itu juga untuk seniman bela diri yang kamu bawa. Haha, mendengar apa yang dikatakan Suling, orang suci klan darah itu langsung tertawa dan berkata dengan nada menghina, Suling, yang lain mengatakan kamu adalah jenius seni bela diri nomor 1, tetapi sekarang tampaknya kamu seperti ini. Dengan apa yang baru saja kamu katakan, aku tidak tahu kualifikasi apa yang kamu miliki untuk menjadi jenius seni bela diri nomor 1. Sebenarnya, yang lain hanya mengatakan yang sebenarnya. Itu tidak ada hubungannya dengan kualifikasiku. Suling tersenyum tak berdaya. Nama jenius seni bela diri pertama bukanlah yang diinginkannya. Yang lain terus mengatakan bahwa dia adalah seorang jenius seni bela diri, meskipun yang lain mengatakan yang sebenarnya. Kamu, mata orang suci klan darah itu tiba-tiba tenggelam, matanya menatap Suling dengan sedih, dan kemudian tertawa, menarik. Sekarang setelah kamu melepaskan Du Guiyang, terserah padamu untuk mati menggantikan Du Guiyang. Pada saat berikutnya, ekspresi di wajah orang suci klan darah itu tiba-tiba membeku. Dia menatap Suling dengan marah dan menembak dengan marah. Guntur menghantam Suling dengan keras. Sebagai seorang pendekar tingkat 4 di alam dewa, meskipun putra dari klan darah tidak dapat melihat kultivasi alam Suling saat ini, telah lama beredar rumor bahwa Suling adalah seorang pendekar tingkat awal di alam dewa. Oleh karena itu, putra dari klan darah menyimpulkan bahwa Suling pasti bukan lawannya. Membunuh Suling dan semut pengganggu serta tikus lainnya adalah hal yang mudah bagi seorang pendekar setingkatnya. Karena itu, tindakan putra suci dari klan darah adalah metode harta karun yang paling kuat. Kabut darah yang mengembun di sekujur tubuhnya menjadi sangat kaya seiring berjalannya waktu, dan bau darahnya sangat kuat, yang membuat orang bergidik. Putra dari klan darah itu menjepit segel tinju dan melilitkan banyak gas darah di tinjunya, yang memperkuat kekuatannya beberapa kali lipat. Kelompok ini cukup untuk membunuhmu. Benarkah? Apakah kamu berani begitu percaya diri hanya karena kamu adalah 4 tingkat surga dan dewa? Suling menyipitkan matanya dan mencibir dengan makna yang dalam. Tak lama kemudian, Suling juga mencubit tinjunya,
menatap dingin ke arah putra suci klan darah yang terkena tinju berat itu, dan berteriak marah, "Coba kulihat. Apakah tinjumu lebih mendominasi, atau tinjuku yang lebih mendominasi?" Hampir dalam sekejap, tulang gelap dari pohon langit biru itu menyelimuti tubuh Su Ling dan melindungi Su Ling dengan kuat. Selain itu, api neraka hitam juga melilit tubuh Su Ling, dan pedang bintang dengan cahaya bintang melayang di atas kepala Su Ling. Pada saat yang sama, banyak harta dan cara yang kuat dikorbankan. Pada saat Su Ling memukul dengan tinju yang berat, api inferno yang gelap tiba-tiba keluar dari tubuh Su Ling. Seekor binatang buas unicorn tiba-tiba muncul, bergabung dengan api hitam dan menghantam putra suci klan darah. Ledakan. Pada saat berikutnya, tinju Su Ling, kirin hitam, dan kabut darah yang dilemparkan oleh putra klan darah, saling bertabrakan dengan keras. Ledakan, ledakan. Dua kekuatan yang kuat dan mendominasi bertabrakan bersama, mendistorsi dan tidak meratakan gempa ruang angkasa dalam waktu, dan retakan ruang muncul di udara seperti garis-garis jaring laba-laba. Banyak seniman bela diri yang mengikuti putra suci klan darah tercengang dan dengan cepat menghindari bagian belakang. Setelah tabrakan, kekuatan sisa yang kuat yang dihasilkan, seperti gelombang kasar yang bergulung di laut, menyapu ke segala arah. Kekuatan yang kuat berdampak parah pada ratusan seniman bela diri yang datang dengan putra suci klan darah, dan ratusan seniman bela diri terkejut kembali selama beberapa meter dalam sekejap. Su Ling dan putra suci klan darah juga terguncang oleh kekuatan ini dan mundur 100 meter ke belakang. Mengandalkan tempat berlindung tulang gelap pohon surga, setelah terguncang kembali 100 meter, di sudut mulut Su Ling, hanya beberapa warna darah yang memudar. Di sisi lain, putra klan darah, setelah terkena dampak kekuatan, meskipun alamnya mencapai 4 tingkat surga dan dewa, 2 tingkat kecil lebih tinggi dari Su Ling, dia memuntahkan darah dari mulutnya. Setelah beberapa saat, dia nyaris berhenti untuk menstabilkan tubuhnya. Tidak mungkin, mata orang suci klan darah itu suram dan menatap Su Ling. Jika dia tidak melihatnya dengan matanya sendiri, dia tidak akan mempercayainya. Su Ling bertabrakan dengannya dengan seluruh kekuatannya tadi. Sungguh luar biasa bahwa orang yang terluka pada akhirnya adalah dia. Bagaimana kekuatan fisikmu bisa lebih kuat dariku? Putra klan darah itu menatap Su Ling dengan marah dan bertanya dengan ganas. Saat ini, dia menstabilkan tubuhnya, dan ada kabut darah yang kuat di sekitar tubuhnya, yang membuatnya sangat kuat. Alamnya lebih tinggi dari Su Ling. Bagaimana mungkin Su Ling tidak terluka, tetapi dia terluka? Aku tidak hanya menghancurkanmu dengan kekuatan fisik, tetapi juga dasar seni bela diri dan pikiran seni bela diri. Hehe, satu-satunya hal yang lebih kuat darimu adalah ranah seni bela diri. Sayangnya, kamu tidak memenuhi syarat untuk menghancurkanku dengan ranah seni bela diri. Melihat putra klan darah yang marah dan terkejut, Su Ling tidak bisa menahan tawa dan berkata dengan tenang, "Lebih baik kamu biarkan mereka bertarung bersama. Kalau tidak, aku khawatir kamu akan kalah terlalu cepat." Pada saat ini, putra klan darah itu meraung liar, dan tidak ada lagi sikap tenang yang dia miliki sebelumnya. Matanya berubah menjadi merah darah, menatap dingin ke arah Su Ling, dan berteriak liar, "Aku harus menghancurkanmu berkeping-keping hari ini, dan aku akan membiarkanmu mati tanpa tempat untuk dikubur. Berikan semuanya padaku, berikan padaku dan bunuh dia. Aku akan membiarkannya mati." Putra klan darah itu meraung gila. Ratusan seniman bela diri yang datang dengan putra suci klan darah menyerang Su Ling dengan keras setelah menerima perintah dari putra suci klan darah. Mereka tampak sangat serius dan bermartabat. Mereka terus mendekati Su Ling, tetapi mereka tidak berani bertarung dengan mudah. "Apa yang kau tunggu? Bunuh aku." Siapapun yang bisa membunuh Su Ling akan memiliki esensi darah di tubuhnya. Putra klan darah berteriak. Ratusan seniman bela diri yang masih ragu-ragu semuanya bersemangat ketika mereka mendengar bahwa mereka bisa mendapatkan esensi darah Su Ling dengan membunuh Su Ling. Mata mereka merah dan penuh dengan keinginan untuk esensi darah Su Ling. Jika Anda bisa mendapatkan esensi darah Su Ling, itu akan sangat bermanfaat untuk meningkatkan kekuatan Anda. Bunuh. Dalam sekejap, ratusan seniman bela diri, dengan mata merah darah, menggunakan metode tanpa harta dan bergegas menuju Su Ling Pavilion Tianji, di area terlarang. Dugu Yuyang membantu lelaki tua Tianji masuk ke area terlarang, dan 7 tetua mengikutinya. Mereka semua tampak berwibawa dan tidak tahu harus berkata apa. Sekarang, Pavilion Tianji menyerahkan segalanya pada Su Ling.
Apakah Suling dapat mengalahkan putra klan Dara akan secara langsung menentukan masa depan Paviliun Tianji? Zilaner sedang bermeditasi dan melihat Dugu Yuyang membantu lelaki tua Tianji masuk. Zilaner dengan cepat berdiri dan pergi untuk membantu Dugu Yuyang. Apakah kamu baik-baik saja? Putra ungu biru buru-buru bertanya. Pada saat ini, Kaisar Iblis juga membuka matanya, menatap lelaki tua Tianji dan berkata, tubuhnya terluka parah. Dugu Yuyang segera menangis dan buru-buru berkata, saudara Su sendirian untuk melawan keluarga Dara. Apakah dia akan baik-baik saja? Sebenarnya, bahkan jika Dugu Yuyang mempercayai Suling lagi, putra klan Dara membawa ratusan seniman bela diri, dan dia masih ganas. Kekuatan Suling sangat kuat, tetapi kultivasi alamnya bukanlah musuh bagi putra suci klan Dara. Bisakah dia melawan begitu banyak prajurit klan Dara? Jika Suling dikalahkan oleh klan Dara dan terbunuh, Dugu Yuyang akan hidup dalam penyesalan sepanjang hidupnya. Jangan khawatir tentang Suling. Ini ramuan dan obat yang ditinggalkan oleh Suling. Berikan kepada paman dengan cepat. Melihat bahwa Dugu Yuyang masih khawatir tentang Suling, Kaisar Iblis tahu bahwa Dugu Yuyang memang seorang teman yang layak untuk persahabatan yang mendalam. Dia dengan cepat mengeluarkan kantong ruang angkasa yang ditinggalkan oleh Suling dan mengeluarkan semua pil dan obat-obatan berharga. 7 tetua tetap di samping dan melihat bahwa Kaisar Iblis mengeluarkan banyak obat-obatan berharga, yang sangat luar biasa dan mahal. Mereka cukup terkejut di hati mereka. Sebelum itu, mereka selalu mencurigai Suling dan membencinya karena dengan sengaja menipu Dugu Yuyang sampai mati, tetapi sekarang hanya Suling yang benar-benar bersedia membantu seluruh Paviliun Tianji. Selain itu, Suling berpandangan jauh ke depan. Meskipun dia mengatakan dia berada di luar area terlarang, dia masih meninggalkan banyak obat-obatan berharga untuk mengobati luka lelaki tua Tianji. Ketujuh tetua itu malu dan tampak jelek. Hei, sebelumnya, kita semua bersalah pada Suling dan bahkan mempertanyakan bahwa Suling menyakiti Yuyang. Sekarang tampaknya kita hanya mencoba memperlakukan seorang pria dengan hati seorang penjahat. Ya, sekarang tampaknya Suling benar-benar memikirkan Yuyang dengan sepenuh hati, tetapi kita hampir menyakiti Yuyang. Jika Suling benar-benar pergi karena kita menanyainya sebelumnya, itu akan menjadi kerugian besar bagi seluruh Paviliun Tianji. Pada saat ini, ketujuh tetua menghela nafas pelan. Bagi ketujuh tetua, mereka selalu menganggap Dugu Yuyang sebagai milik mereka sendiri. Oleh karena itu, mereka juga sangat prihatin dengan kehidupan Dugu Yuyang. Namun, mereka hampir mengusir sahabat Dugu Yuyang, dermawan Paviliun Tianji, keluar dari Paviliun Tianji. Saat memikirkan hal ini, ketujuh tetua merasa malu dan menatap Kaisar Iblis dengan penuh permintaan maaf. Hehe. Ketujuh tetua seharusnya tidak menyalahkan diri mereka sendiri. Suling berkata sebelum meninggalkan area terlarang. Dia sama sekali tidak menyalahkan beberapa tetua. Bagaimanapun, mereka yang tidak tahu tidak bersalah, dan ketujuh tetua tidak tahu apa yang sebenarnya dilakukan Suling. Sekarang, masalahnya telah terpecahkan. Kita harus tetap berbagi kebencian yang sama dan menangani invasi klan Dara. Kaisar Iblis tersenyum beberapa kali, menyampaikan kata-kata Suling kepada ketujuh tetua dan berkata, Suling benar-benar pahlawan muda. Dia murah hati. Sungguh kehormatan Yuyang untuk memiliki orang-orang seperti Suling sebagai teman. Ketika Kaisar Iblis mengatakan bahwa Suling sama sekali tidak menyalahkan mereka, ketujuh tetua segera tersenyum dan memuji Suling dengan penuh emosi. Kaisar Iblis tersenyum bahagia dan mengisi semua pil dan obat-obatan berharga yang ditinggalkan oleh Suling ke dalam mulut lelaki tua Tianji. Patua Tianji terluka parah oleh putra suci klan Dara, dan beberapa tulang di tubuhnya belum patah. Tanpa restu pil dan obat-obatan harta karun, mungkin sulit untuk pulih hanya dengan mengandalkan kemampuan penyembuhan diri Patua Tianji. Setelah meminum pil dan obat-obatan harta karun yang ditinggalkan Suling, Patua Tianji merasa lega. Wajahnya yang awalnya pucat akhirnya memerah saat ini. Hampir semua pil dan obat-obatan berharga yang ditinggalkan Suling langsung habis. Bagaimanapun, pil-pil itu semuanya adalah pil tingkat 7. Jika dilelang, pasti sangat berharga. Adapun obat-obatan berharga itu, bahkan lebih luar biasa. Suling menjarahnya dari beberapa kota lain. Kakasu menyelamatkan ayahku. Aku berutang budi pada Kakasu karena telah menyelamatkan hidupnya. Dugu Yuyang masih gemetar dalam hatinya. Dia khawatir tidak ada obat-obatan harta karun di area terlarang. Jika ingin mengobati luka Patua Tianji,
dia harus kembali ke rumah harta karun Paviliun Tianji untuk mengambil obat-obatan harta karun. Namun, begitu Dugu Yuyang meninggalkan area terlarang, dia akan khawatir tentang hidupnya. Siapa sangka saat Dugu Yuyang dalam kesulitan, Kaisar Iblis malah mengeluarkan obat harta karun untuk mengobati lukanya, dan Su Ling sengaja meninggalkannya. Hal ini membuat Dugu Yuyang semakin mengagumi Su Ling. Ia mengagumi Su Ling dari lubuk hatinya dan menganggap Su Ling sebagai penyelamat. Khasiat pil dan obat harta karun yang kuat berperan dalam tubuh lelaki tua Tianji. Sesaat kemudian, lelaki tua Tianji batuk beberapa kali dan batuknya tersumbat. Seluruh popularitasnya akhirnya jauh lebih baik. Melihat air mata Dugu Yuyang, lelaki tua Tianji mengulurkan tangannya, membelai dahi Dugu Yuyang dan berkata, "Men, tidak mudah meneteskan air mata. Yuyang, setelah ini, menjadi seorang ayah tidak akan pernah menghentikanmu untuk pergi ke dunia sekuler untuk mengalaminya di masa depan." Adapun Su Ling, dia adalah dermawan penyelamat Paviliun Tianji kita. Lelaki tua Tianji merasa bersalah karena dia menduga bahwa Su Ling telah dengan sengaja menyakiti Dugu Yuyang, tetapi sekarang tampaknya tanpa Su Ling, seluruh Paviliun Tianji akan berakhir. Meskipun tidak akan hancur, begitu Paviliun Tianji menggunakan detail Zhenjiao dalam kasus ini, apa yang akan terjadi selanjutnya juga akan menyebabkan pukulan fatal bagi Paviliun Tianji. Oleh karena itu, lelaki tua Tianji tahu betul bahwa apa yang disebut penggunaan detail Zhenjiao hanya untuk menunda kehancuran waktu, dan itu tidak dapat memainkan peran mendasar sama sekali. Tetapi sekarang, karena kemunculan Su Ling, situasinya berubah dengan cepat. Su Ling, dengan kekuatannya sendiri, dengan keras kepala menahan serangan kuat dari keluarga darah. Dengan kata lain, selama Su Ling dapat membunuh putra dari klan darah, krisis kepunahan puncak Paviliun Tianji akan terpecahkan. Memikirkan hal ini dalam hatinya, Tianji tua bahkan lebih malu. Dia menghina Su Ling sebelumnya, tetapi sekarang dia ingin meletakkan semua harapan Paviliun Tianji pada Su Ling. "Hei," orang tua itu menghela nafas tak berdaya. Kemudian, orang tua Tianji mengeluarkan daun emas di tangannya dan mengukirnya dengan garis-garis padat. Itu adalah metode petir tak terkalahkan yang digunakan Su Ling untuk ditukar dengan harta roh surga dan bumi. Itu sangat berharga. Orang tua Tianji menukar harta roh surga dan bumi dengan metode tak terkalahkan petir Su Ling, yang tidak diragukan lagi memanfaatkan api. Bagaimanapun, nilai metode tak terkalahkan petir jauh lebih dari beberapa kali lipat dari harta roh surga dan bumi. Jika Su Ling tidak sangat membutuhkan harta roh surgawi untuk menyembuhkan Kaisar Soviet, bagaimana Su Ling bisa menukar barang-barang berharga ini dengan harta roh surgawi? Metode tak terkalahkan kilat ini, Paviliun Tianji tidak pantas mendapatkannya. Su Ling adalah dermawan dari seluruh Paviliun Tianji, tetapi aku masih ingin menipu metode harta karun tertinggi ini dari Su Ling. Aku benar-benar tidak punya muka untuk menghadapinya. Orang tua itu tidak dapat menahan diri untuk menggelengkan kepalanya. Dia merasa sangat bersalah atas apa yang telah dia lakukan sebelumnya. Dia menyerahkan daun emas itu kepada Kaisar Iblis. Tetapi Kaisar Iblis melambaikan tangannya, tersenyum beberapa kali, dan berkata dengan tenang, "Su Ling telah menjelaskan sebelum meninggalkan area terlarang. Metode tak terkalahkan kilat ini adalah hadiah dari Su Ling untuk Dugu Yuyang." Bagaimanapun, dia datang ke Paviliun Tianji dengan tergesa-gesa dan tidak menyiapkan apapun. Mendengar ini, lelaki tua Tianji tercengang dan buru-buru berkata, tidak pernah. Ini adalah metode petir yang tak terkalahkan. Bahkan dalam perang Dewa Iblis kuno, ini juga merupakan keterampilan teratas. Ini jauh lebih kuat daripada metode harta karun bijak. Bagaimana bisa diberikan kepada Yuyang? Pada saat ini, Dugu Yuyang tetap berada di dekatnya dan terkejut. Itu adalah harta karun yang ingin diberikan Su Ling kepadanya. Bagaimana dia bisa menahannya? Perlu dicatat bahwa ini adalah hukum guntur dan kilat yang tak terkalahkan, yang merupakan hukum harta karun tertinggi yang sebenarnya. Setelah Anda berlatih hingga ekstrim, Anda akan memiliki kesempatan untuk memengaruhi alam bijak di dunia yang makmur di masa depan. Su Ling berkata bahwa dia akan memberikan barang yang sangat berharga kepada Dugu Yuyang, jadi dia akan memberikannya langsung kepada Dugu Yuyang. Bagaimana Dugu Yuyang bisa menerimanya? Jika itu adalah keterampilan biasa, bahkan harta karun bijak, Dugu Yuyang dapat menerimanya. Tetapi Dugu Yuyang malu dengan metode yang tak terkalahkan. "Kaisar Iblis, sebaiknya kau ambil kembali teknik petir tak terkalahkan dan berikan pada kakak Su."
Teknik itu terlalu berharga. Bagaimana aku bisa membeli harta yang begitu berharga? Lagi pula, Kakasu bersedia membantu Paviliun Tianji menyelesaikan krisis. Aku sangat berterima kasih pada Kakasu. Jika aku menerima hadiah Kakasu lagi, bagaimana aku bisa menghadapi Kakasu di masa depan? Dugu Yuyang buru-buru berkata bahwa dia tidak bisa menerima harta yang sangat berharga seperti teknik petir tak terkalahkan. 7 tetua juga dengan cepat setuju, ya. Sebaiknya kau membujuk Suling untuk mengambil kembali teknik petir tak terkalahkan. Suling sudah melakukan cukup banyak hal untuk Paviliun Tianji. Paviliun Tianji tidak boleh menerima teknik petir tak terkalahkan yang diberikan Suling. Mendengar apa yang dikatakan Dugu Yuyang dan yang lainnya, Kaisar Iblis tersenyum tak berdaya dan berkata langsung, "Yuyang," Suling berkata sebelum meninggalkan area terlarang. "Jika kau tidak menerima teknik petir tak terkalahkan, dia tidak akan menganggapmu sebagai saudara di masa depan." Hah, mendengar ini, Dugu Yuyang terkejut. Ternyata Suling selalu menganggapnya sebagai saudara. Dugu Yuyang sangat gembira. Sesaat, air mata tak henti-hentinya mengalir dari sudut matanya. Kukira Kakasu hanya menganggapku sebagai teman biasa. Ternyata aku adalah saudaranya di dalam hatinya. Karena aku adalah saudaranya, aku tidak bisa menerima metode guntur dan kilat yang tak terkalahkan. Setelah bertemu Suling, Dugu Yuyang menganggap Suling sebagai teman baik. Setelah mengalami kesulitan hidup dan mati, Dugu Yuyang mengagumi Suling dan ingin menjadikan Suling sebagai saudara, tetapi dia selalu merasa bahwa dia sama sekali tidak memenuhi syarat untuk menjadi saudara Suling. Bagaimanapun, Suling begitu kuat sehingga dia jauh lebih kuat darinya dalam bakat seni bela diri dan keterampilan kultivasi. Namun ternyata Suling sudah menganggapnya sebagai saudara, yang membuat hati Dugu Yuyang semakin bergairah. Jika ia memiliki saudara seperti Suling, hidupnya tidak akan sia-sia. "Yuyang, ambillah, kau tidak memiliki beban psikologis apapun," kata Suling. "Itu hanya metode tak terkalahkan kilat. Jangan menunjukkan belas kasihan kepada Suling ketika kau memperjuangkan supremasi kaum muda di masa depan karena metode tak terkalahkan kilat ini. Bagaimanapun, jalan seni bela diri membutuhkan persaingan untuk menjadi lebih kuat. Kau harus tahu bagaimana waspada terhadap bahaya di masa damai dan membuat kemajuan terus-menerus." Melihat bahwa Dugu Yuyang bertekad untuk tidak menerima metode tak terkalahkan kilat yang disajikan oleh Suling, Zilaner tidak dapat menahan tawa getir. Pria itu benar-benar menganggap wajahnya terlalu serius. "Ini," Dugu Yuyang berhenti berbicara. "Ayolah, jangan malu-malu. Ini adalah harta karun tertinggi yang bersedia diberikan Suling kepadamu, jadi kamu bisa mengambilnya. Kamu tidak perlu khawatir tentang dampak metode tak terkalahkan pada Suling. Keterampilan yang dia kembangkan jauh lebih kuat dan mendominasi daripada metode tak terkalahkan petir." Kaisar Iblis mengambil daun emas dari lelaki tua Tianji dan menyerahkannya kepada Dugu Yuyang. "Baiklah, bagus. Kalau begitu aku akan mengambil metode tak terkalahkan petir. Aku tidak akan pernah memenuhi harapan saudara Su terhadapku." Mata Dugu Yuyang tiba-tiba tenggelam dan wajahnya menjadi sangat serius. "Kaisar Iblis, apakah ada bahaya sekarang karena saudara Su sendirian melawan orang-orang suci klan darah?" Dugu Yuyang memasukkan daun emas ke dalam naji dan bertanya dengan cepat. Sampai saat ini, dia paling mengkhawatirkan keselamatan Suling. Tidak akan terjadi apa-apa. Jika Suling benar-benar dalam bahaya, dia pasti akan meminta bantuanku. Lagi pula, dia bukan satu-satunya yang bisa bertarung di sini. Karena dia tidak meminta bantuanku, itu menunjukkan bahwa dia bisa mengatasinya sendiri. Iblis tersenyum dan berkata, "Suling, apakah benar-benar sekuat itu?" Pak Tua Tianji tercengang. Dia pernah bertarung dengan putra suci klan darah sebelumnya. Dia tahu bahwa begitu putra suci klan darah menggunakan semua kekuatannya, rasa penindasan itu begitu mengerikan. Meskipun Pak Tua Tianji adalah seorang prajurit rangkap 3 di alam dewa, dia terkejut dengan momentum itu ketika menghadapi putra suci klan darah yang melangkah ke alam dewa 4 kali lipat. Suling, di sisi lain, hanyalah alam ganda surga dan dewa. Bagaimana dia bisa memiliki kekuatan untuk bertarung di hadapan putra suci klan darah? Pak Tua Tianji benar-benar sulit dimengerti mengapa Suling bisa begitu kuat. Jelas bahwa alam itu tidak melawan putra suci klan darah, tetapi kekuatan tempurnya berada di atas putra suci klan darah. Bukankah ini hal yang sangat tidak masuk akal? 7 tetua lainnya juga menatap Kaisar Iblis, tampak sangat serius, dan jelas penasaran dengan pertanyaan yang diajukan oleh lelaki tua itu.
Lagi pula, dalam buku-buku kuno, telah lama dijelaskan bahwa begitu seni bela diri memasuki alam surga dan dewa, setiap alam kecil adalah celah surga yang berat. Dengan kata lain, harus ada celah yang tidak dapat diatasi antara surga dan dewa yang ganda dan surga dan dewa yang 4 kali lipat. Bagaimana Suling bisa menekan putra klan darah? Melihat keraguan orang-orang, Kaisar Iblis tersenyum dengan makna yang dalam, matanya menyala, menatap orang-orang dengan sangat serius, dan berkata dengan suara, Suling adalah seorang pejuang yang benar-benar menginjak darah. Kebanyakan pejuang lainnya tidak pernah mengalami hidup dan mati. Meskipun alamnya kuat, jenis kekuatan dan kekuatan yang menginjak darah sepenuhnya adalah dua konsep. Mendengar ini, lelaki tua Tianji segera menghirup udara dingin. Ketika dia meramalkan bahwa Suling akan dikalahkan dengan menyedihkan di tangan putra suci klan darah, dia tidak diragukan lagi mengabaikan bahwa Suling adalah seorang pejuang yang benar-benar keluar melalui pertempuran berdarah. Putra dari klan darah itu melangkah ke 4 tingkat surga dan dewa melalui meminum obat-obatan yang berharga dan berlatih seni bela diri. Dengan kata lain, mustahil untuk menghancurkan dan mengalahkan Suling kecuali alam putra suci klan darah jauh lebih tinggi dari Suling. Tidak heran dia bisa begitu kuat meskipun alamnya lebih rendah dari putra suci klan darah. Orang tua Tianji menatap, terkejut tak bisa berkata-kata, dan berkata dengan suara yang dalam. Kemudian, orang tua Tianji menatap Dugu Yuyang dan berkata dengan sungguh-sungguh, Yuyang, selama kali ini, Paviliun Tianji dapat mengubah nasib buruk menjadi keberuntungan, maka kamu dapat meninggalkan Paviliun Tianji bersama Suling. Sebagai seorang ayah, kamu tidak akan pernah menghentikanmu untuk melangkah keluar. Namun, dunia seni bela diri di luar selalu berdarah dingin dan kejam, dan kamu akan mati jika kamu ceroboh. Kamu harus melindungi dirimu sendiri. Ya, ayah. Dugu Yuyang mengangguk cepat. Dia telah menunggu hari ini terlalu lama. Dia telah mengikuti orang tua Tianji dan bergerak maju sesuai dengan jalur takdir yang diprediksi oleh orang tua Tianji. Hingga hari ini, kemunculan Suling telah mematahkan jalur takdir semula, dan lelaki tua Tianji akhirnya setuju untuk membiarkannya memasuki dunia luar seni bela diri. Dugu Yuyang juga tahu bahwa dunia luar seni bela diri benar-benar kejam dan tak berperasaan. Jika dia tidak cukup kuat, dia akan menjadi sasaran seniman bela diri lainnya. Namun, semakin kuat, semakin dapat memoles kekuatan prajurit lebih murni dan membuat prajurit lebih kuat. Saya tidak tahu, bagaimana kabar saudara Su sekarang? Dugu Yuyang berkata dengan serius, di luar area terlarang, di atas Paviliun Tianji. Suling berdarah di sekujur tubuhnya, dan semangat juang seluruh orang itu telah membara hingga ekstrim saat ini. Kekuatan Suling dilepaskan ke 9 puncak alam dewa sejati olehnya. Perlu dicatat bahwa ini adalah alam yang lebih rendah. Ada batasan hukum langit dan bumi. Seniman bela diri tidak dapat melepaskan kekuatan untuk melampaui 9 puncak alam dewa sejati. Begitu prajurit melepaskan kekuatan hegemonik alam dewa, itu setara dengan mencari kematian, yang akan memicu hukuman dari rantai hukum. Ratusan seniman bela diri menyerang dengan ganas. Hingga saat ini, mereka telah bertarung dengan Suling beberapa kali dan mengepung Suling puluhan kali. Namun, dia masih belum bisa membunuh Suling sepenuhnya. Pada saat ini, ratusan seniman bela diri berkumpul di sekitar Suling dan menjaga jarak 100 meter dari Suling. Mereka tidak berani mendekati Suling. Sejak ratusan seniman bela diri mengepung Suling, hingga saat ini, lebih dari 10 seniman bela diri telah meninggal dengan menyedihkan di tangan Suling. Kekuatan Suling sangat luar biasa. Ketika dia memukul petarung lain dengan satu pukulan, dia dapat menghancurkan mereka dengan serius, atau bahkan membunuh mereka di tempat. Jika aku tidak melihatnya dengan mataku sendiri, aku khawatir tidak ada yang akan percaya bahwa kekuatan Suling dapat mendominasi situasi yang mengerikan seperti itu. Secara khusus, kekuatan Suling sekarang hanya 9 puncak dari alam dewa sejati. Dia telah menghancurkan orang-orang sebelumnya dengan menggunakan semua kekuatannya. Semua ratusan seniman bela diri tahu bahwa begitu Suling menggunakan semua kekuatannya, mereka mungkin tidak dapat menangkis sama sekali. Orang ini, tanpa menggunakan kekuatan alam dewa, pasti takut dengan hukum langit dan bumi dan sanksi yang akan mengarah pada rantai hukum. Ya, tapi sekarang, bahkan jika orang ini hanya menggunakan kekuatan 9 puncak Zensenjing, kita tidak dapat menangkis dan tidak berani mendekatinya. Begitu dia memukulnya dengan tinju yang berat atau ditusuk oleh pedangnya, dia akan mati atau terluka.
Ya, benar, kekuatannya terlalu murni dan sombong. Dibandingkan dengan seniman bela diri biasa, kekuatannya lebih dari puluhan kali lipat murni. Keterampilan macam apa yang dia latih? Dia bisa melatih kekuatannya begitu murni, tetapi lebih dari itu menunjukkan bahwa esensi dan darah dalam tubuhnya pasti sangat murni. Terlebih lagi, dia adalah seorang pejuang di alam dewa. Jika dia bisa menyerap esensi dan darah dalam tubuhnya, itu pasti akan sangat bermanfaat untuk meningkatkan kekuatannya sendiri. Ratusan seniman bela diri berdiri 100 meter jauhnya. Mata mereka sedih dan galak. Mereka menatap Suling dengan dingin dan berteriak dengan suara yang dalam. Tidak diragukan lagi, bagi mereka, Suling sekarang adalah kura-kura dalam toples. Sekalipun Suling memiliki kemampuan untuk memahami surga, tentu mustahil untuk meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Bagaimanapun, para seniman bela diri yang berkumpul di sekitar Suling adalah yang terbaik dari keluarga darah, dan kelima tetua belum bergerak. Putra suci klan darah juga mengawasi dengan dingin. Dia siap menyerang Suling kapan saja dan membunuh Suling dengan satu pukulan. Suling selalu memiliki beberapa senyuman di wajahnya. Matanya tajam, melirik dingin ke banyak seniman bela diri yang berkumpul di sekitarnya, dan berkata sambil tersenyum, "Kenapa tidak berani melakukannya?" Suling berdarah di sekujur tubuhnya. Pakaiannya compang camping. Dia berlumuran darah. Dari waktu ke waktu, ada darah yang menetes dari pakaian Suling. Namun, Anda harus tahu bahwa sejumlah besar darah ini bukanlah darah yang tertumpah karena cedera Suling, tetapi darah yang tertumpah oleh belasan prajurit klan darah yang dibunuh oleh Suling. Kekuatan Suling sangat mendominasi. Selama seorang prajurit berani mendekat, itu sama saja dengan mencari kematiannya sendiri. Secara khusus, kekuatan fisik Suling telah disempurnakan hingga ekstrim. Jika prajurit dari keluarga darah yang sama berani melawan Suling tanpa busana, itu tidak diragukan lagi akan membunuhnya. Adapun metode harta karun yang dikembangkan oleh para praktisi seni bela diri klan darah itu bahkan lebih berbeda dari metode harta karun tertinggi yang dikembangkan oleh Suling. Bagaimanapun, metode kultivasi Suling adalah metode tak terkalahkan yang benar-benar tidak lengkap, dan sejauh ini, dia belum menggunakan metode tak terkalahkan ruang, penciptaan langit dan bumi, dan penciptaan kayu di tubuhnya. Hehe, karena kamu tidak berani melakukannya, biarkan aku melakukannya. Bagaimanapun, kalian semua di sini untuk mati. Jangan buang waktu. Orang yang benar-benar ingin aku bunuh adalah putra klan darah. Kamu tidak relevan. Jika kamu pergi sekarang, kamu mungkin terhindar dari kematian. Suling tersenyum beberapa kali. Darah di pakaiannya meleleh ke dalam tubuhnya dalam sekejap. Pada saat ini, ratusan seniman bela diri di sekitarnya tercengang. Sialan, apakah orang ini juga telah mempraktikkan keterampilan klan darah? Mengapa dia juga dapat menyerap esensi darah seniman bela diri itu? Prajurit itu terkejut dan tampak terkejut. Bahkan putra klan darah itu terkejut saat ini. Suling mempraktikkan keterampilan satu denyut nadi klan darah, yang membuatnya terkejut. Orang suci klan darah Leng menatap Suling dan berkata dengan acuh tak acuh, Suling, kupikir kau mencapai alam dewa hanya dengan kultivasimu sendiri, tetapi sekarang tampaknya kau telah melahap esensi darah banyak seniman bela diri. Haha, kau dan aku tidak berbeda, hanya sejenis orang. Ya, aku benar-benar menyerap esensi darah banyak seniman bela diri. Beberapa hari yang lalu, aku juga menyerap seorang pria bernama Bai Jingshan. Apakah kau mengenalnya? Suling mengangguk dengan tenang. Apa yang dikatakan oleh orang suci klan darah itu benar. Suling telah menyerap sejumlah besar esensi darah seniman bela diri, yang tidak layak untuk disembunyikan. Namun, hampir semua seniman bela diri yang telah diserap oleh Suling adalah klan darah, begitu pula orang-orang jahat itu. Bagi para prajurit biasa, Suling tidak akan menyerap esensi darah mereka. Apa, Bai Jingshan, mati di tanganmu? Bagaimana ini mungkin? Kelima tetua yang mengikuti putra klan darah itu semua terkejut, menatap Suling dengan marah dan terkejut. Ya, aku menelan semua esensi darah di tubuhnya, dan kemudian aku membuatnya frustrasi dan langsung menghancurkan jiwa dan raganya, dan dia tidak akan pernah terlahir kembali. Suling mengangguk, menyeringai, menatap kelima tetua dan berkata, Sialan kau, bajingan kecil. Kau pantas mati. Bai Jingshan, yang dibudidayakan oleh keluarga darahku dengan mengorbankan sumber daya kultivasi yang tak terhitung jumlahnya, mati dengan menyedihkan di tanganmu. Kau juga membuatnya frustrasi.
Hari ini, jika kau tidak menguliti dirimu hidup-hidup, keluarga darah tidak akan pernah meninggalkan paviliun Tianji. Tetua dari klan darah tiba-tiba melangkah maju, dan kabut darah yang melilitnya meledak. Kekuatan penindasan dilepaskan, kesempatan membunuh yang tak ada habisnya langsung terkunci pada Suling. Matanya menatap Suling dengan kemarahan yang menyedihkan dan berteriak, "Mati untukku." Pada saat berikutnya, tetua itu marah, dan keempat tetua lainnya juga mengikuti tetua itu. Suling benar-benar membunuh Bai Jingshan, yang tidak diragukan lagi merupakan keharusan dalam keluarga darah. Selain itu, mereka ingin mengusir Suling dari jiwanya, sehingga roh Suling akan hancur dan dia tidak akan pernah terlahir kembali. Putra klan darah itu tidak tahu mengapa. Dia sama sekali tidak mengenal Bai Jingshan. Dia hanya melihat bahwa kelima tetua itu sangat marah. Dia tidak bisa menahan tawa. Kali ini, ada 5 tetua, ditambah 100 seniman bela diri, dan aku akan menghalangimu. Suling, kamu tidak punya tempat untuk melarikan diri dan kamu akan mati. Putra klan darah itu masih tidak bergerak, tetapi hanya melihat dengan dingin. Yang benar-benar kuat hanya perlu melakukan langkah terakhir dan menikmati hasil kemenangan. Terlebih lagi, putra klan darah itu sangat memahami kekuatan Suling. Bahkan jika kekuatan fisik Suling sangat mendominasi dan bahkan melampauinya, kekuatan ganda dari alam dewa hanyalah kekuatan ganda dari alam dewa, dan dia sama sekali tidak mampu menahan badai apapun. Memikirkan hal ini, putra suci klan darah mencibir dan berkata dengan acuh tak acuh, "Hahaha. Suling, ketika mereka menekanmu, aku akan membunuhmu secara langsung. Semua esensi darah di tubuhmu akan menjadi milikku. Bagaimanapun juga, kamu tidak bisa mati dengan baik. Bagaimana kamu bisa dibandingkan denganku?" Ledakan, kelima tetua klan darah itu melesat dengan marah dan menghantam Suling dengan gemuruh. Tulang hitam pohon surga itu terbuka di permukaan tubuh Suling. Tetua klan darah itu terbungkus kabut darah yang tak terbatas. Ia melambaikan tangannya dan menghantam permukaan tubuh Suling. Ledakan, dengan suara keras, waktu pun meledak. Lengan tetua klan darah menghantam tulang hitam pohon surga. Sua-sua, daun-daun yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari pohon surga. Namun meski begitu, tulang hitam pohon surga itu masih dengan paksa menahan serangan tetua klan darah itu. Hampir di saat yang sama, tetua kedua klan darah itu juga melesat dengan marah, secepat kilat, dan tiba di belakang tubuh Suling dalam sekejap. Tetua kedua klan darah itu tiba-tiba mengangkat kaki kanannya, dan kaki cambuk yang tinggi. Itu terbungkus kabut darah. Itu sangat mematikan dan menebas bagian belakang kepala Suling. "Mati!" Tetua kedua klan darah itu meraung. Ia benci membayangkan Bai Jingshan mati mengenaskan di tangan Suling. Namun, pada saat kedua kaki cambuk tinggi panjang milik klan darah itu menghantam, pedang bintang itu muncul di belakang tubuh Suling dan terbelah secara horizontal. Hampir tanpa pandang bulu, kaki cambuk tinggi milik tetua kedua dari klan darah itu langsung jatuh ke tubuh pedang-pedang bintang itu, dan roh pedang yang mendominasi menyebar ke segala arah dan menghantam tetua kedua dari klan darah itu. Ledakan, pedang ki yang kuat itu mendorong kedua tetua dari klan darah itu mundur. Meskipun kedua tetua dari klan darah itu juga seniman bela diri yang melangkah ke alam surga dan dewa, dia juga takut untuk menggunakan kekuatan alam surga dan dewa di lingkungan tingkat yang lebih rendah. Begitu kekuatan alam dewa itu digunakan, itu setara dengan menyentuh hukum langit dan bumi. Pada saat itu pasti akan mengarah pada sanksi rantai hukum. Oleh karena itu, kedua tetua dari klan darah itu hanya berani melepaskan kekuatan 9 puncak alam dewa sejati. Namun, beberapa tetua dari klan darah menantang alam dewa sejati dengan alam dewa sejati. Tidak ada satupun tetua yang dapat dibandingkan dengan Suling. Bahkan sekarang, sulit bagi 5 tetua klan darah untuk menghancurkan Suling sepenuhnya. Tetua kedua klan darah dikejutkan oleh pedang ki dan mundur puluhan meter, dan bahkan sedikit darah memudar di sudut mulutnya. Tetua klan darah itu menghantamkan lengannya dengan liar pada tulang suangu dari pohon surga di permukaan tubuh Suling, hampir mematahkan tulang suangu dari pohon surga sepenuhnya. 3 tetua klan darah lainnya berkumpul di sekitar Suling dan ingin menangkap Suling. Namun, lengan Suling terbuka lebar dan tertutup, dan ki misterius di tubuhnya mengalir deras, seperti tak berujung. "Hehe, karena kau mengambil inisiatif untuk mati, aku akan memberimu tumpangan." Suling melambaikan tangannya dan melawan 5 tetua klan darah, tetapi dia tidak bisa menghancurkan 5 tetua klan darah. Pada saat berikutnya,
tubuh Suling meledak, dan seluruh kulit tubuh orang itu menjadi sangat jernih. Melalui tubuh Suling, Anda bahkan dapat melihat tulang-tulang di tubuh Suling secara samar-samar. Suara tumpul terdengar di tubuh Suling, dan garis-garis padat perlahan melayang di tulang-tulang Suling. Garis-garis padat memancarkan cahaya keemasan terang, yang mengukir tulang-tulang Suling. Setelah munculnya garis-garis itu, kekuatan Suling meningkat beberapa kali lipat. Orang ini, mundur. Tetua klan darah itu masih menghancurkan tulang-tulang gelap pohon surga. Ketika dia melihat bahwa kekuatan Suling telah melonjak, wajahnya berubah drastis. Dalam waktu singkat, dia menunjukkan ekspresi bermartabat dan buru-buru mundur puluhan meter ke belakang karena takut terpengaruh oleh kekuatan Suling. Tetua kedua dari klan darah juga sangat terkejut. Kekuatan Suling tidak kurang dari 10 kali lebih tinggi dalam waktu singkat, dan wilayahnya tidak berubah sama sekali. Anda tahu, jika Suling menggunakan kekuatan alam dewa, tidak mengherankan jika kekuatannya meningkat 10 kali lipat, atau bahkan ratusan kali lipat. Namun, kondisi Suling tidak berubah, tetapi kekuatannya telah meningkat 10 kali lipat, yang luar biasa. 3 tetua klan darah lainnya juga bergegas untuk menghindari bagian belakang dan tidak berani mendekati Suling dengan mudah. Pada saat ini, seluruh tubuh Suling melepaskan cahaya keemasan yang terang, dan cahaya keemasan di tulangnya melilit tubuh Suling, yang membuat Suling tampak seperti dewa sejati di dunia. Sebenarnya, aku tidak bermaksud menggunakan kekuatan penciptaan. Lagi pula, kalian semut dan tikus tidak sebanding dengan kekuatanku yang kuat. Aku ingin membujuk kalian untuk pergi hidup-hidup, karena musuhku yang sebenarnya hanyalah orang suci klan darah, tetapi kalian harus mati. Kalau begitu, kalian mati saja. Menggunakan kekuatan langit dan bumi dan tubuh Suling, waktu kegelapan berevolusi secara ekstrim olehnya. Sebelum beberapa tetua klan darah bisa bereaksi, Suling bergegas keluar dan mendatangi tetua klan darah. Seluruh proses berlangsung dalam sekejap. Tetua klan darah tampak sangat berubah. Dia tidak punya waktu untuk menghindar dan langsung dipukul oleh Suling. Tinju ini tampak lembut dan lemah, tetapi ketika jatuh pada tetua klan darah, tubuh tetua klan darah itu ditinju melalui lubang darah oleh Suling. Darah, gululu, mengalir deras dari lubang darah di tubuh tetua klan darah, dan tetua klan darah itu tercengang. Di mata yang dalam itu, dia menyeka beberapa warna yang mengejutkan. Dia menatap Suling dengan ketakutan. Jika dia tidak memastikan bahwa ada lubang darah di tubuhnya, tetua klan darah itu tidak akan mempercayainya. Bagaimana ini mungkin? Tetua klan darah itu terkejut, dan wajahnya yang keriput menjadi bengkok. Dia terus memuntahkan darah dari mulutnya, dan wajahnya pucat. Kakak, 4 tetua klan darah lainnya menyaksikan bahwa tetua klan darah itu dipukul oleh Suling, dan wajah mereka tiba-tiba berubah. Mata mereka sangat sedih dan menatap Suling dengan marah. Pada saat berikutnya, keempat tetua klan darah semuanya menembak Suling. Suling mengeluarkan tinju berdarah dari tetua klan darah itu. Darah yang menempel di tinju itu langsung diserap oleh kulit Suling. Oh, betapa kuatnya aku ketika aku memikirkan esensi darah di tubuhmu. Sekarang tampaknya itu tidak sekuat Bai Jingshan. Suling mencibir beberapa kali, dan tetua klan darah itu menatap. Bahkan sebelum dia meninggal, dia masih memegang lengan Suling. Namun, saat berikutnya, api hitam yang melilit tubuh Suling langsung menyapu tubuh tetua klan darah dan membakar tetua klan darah itu. Setelah membakar tetua klan darah, Suling tiba-tiba berbalik, dan keempat tetua klan darah lainnya menyerang dengan ganas. Mata Suling tiba-tiba tenggelam dan berkata sambil tersenyum, karena kalian sudah melakukannya bersama, kalian akan mati bersama. Seluruh tubuh Suling bersinar dengan cahaya keemasan yang terang. 4 tetua klan darah datang ke Suling dan kabut darah yang melilit keempat tetua klan darah itu menelan Suling dalam sekejap. Dengan kabut darah ini, mungkin tidak apa-apa untuk berurusan dengan seniman bela diri biasa. Apakah konyol untuk berurusan denganku? Suling berteriak dingin. Tangan kanannya meraihnya ke arah kehampaan, dan kekuatan yang kuat berkumpul di telapak tangannya, mengikutinya dari dekat. Telapak tangannya menebas ke depan, dan kemudian dia melihat bahwa cahaya keemasan yang terang langsung membelah kabut darah di sekitar tubuhnya. Kekuatan dahsyat, setelah memotong kabut darah, potong langsung ke arah tetua kedua dari klan darah.